Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Albab dengan 3 digit akhir 032. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari teori praktikum dan hasil video praktikum yang telah saya lakukan, di mana praktikum kali ini yaitu berjudul Kontrol Motor DC dan Interface QT dengan program AI. Sebelumnya, kita harus mengenali apa itu editor AI dalam sistem pengendali elektrik. Editor AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses penulisan program, di mana fitur kecerdasan buatannya mampu memberikan saran perbaikan kode, penjelasan fungsi, serta deteksi error secara cepat. Di mana dengan bantuan ini, proses pengembangan program untuk motor DC dalam hal kontrolnya menjadi lebih efisien, karena kesalahan dapat diminimalkan dan struktur kode dapat dibuat lebih rapi serta mudah dipahami. Selanjutnya kita harus mengetahui dan mengenali apa itu platform IO. Platform IO sendiri berperan sebagai lingkungan pemrograman atau development environment yang digunakan untuk microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan berbagai board lainnya. Di sini platform IO menyediakan manajemen library otomatis, konfigurasi board yang fleksibel, proses kompilasi yang cepat, serta fitur upload program langsung ke perangkat. Hal ini membuat platform IO ini menjadi lebih unggul dibanding Arduino IDE. Karena ketika digunakan pada proyek kontrol motor DC yang membutuhkan stabilitas dan pengaturan konfigurasi yang lebih lengkap. Selanjutnya, di sini kita menggunakan aplikasi VS Code atau Visual Studio Code, di mana VS Code sendiri berperan sebagai editor utama yang digunakan dalam praktik kontrol motor DC, karena menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, modern, dan sangat mendukung alur pengembangan perangkat embedded. Dengan dukungan ekstensi seperti platform IO, VS Code memungkinkan proses penulisan kode untuk microcontroller dilakukan dengan lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan seperti AI di dalam VS Code membantu memberikan saran perbaikan yang sintaks, optimasi logika program, serta deteksi kesalahan secara cepat sehingga proses debugging dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kemampuan VS Code untuk menghadirkan fitur seperti auto-completion, terminal terintegrasi, hingga pengaturan proyek yang terorganisasi, membuatnya ideal untuk pengembangan sistem kontrol motor DC yang membutuhkan ketelitian dan konsistensi. Selanjutnya ada Qt. Qt sendiri digunakan sebagai platform untuk merancang antarmuka grafis atau GUI yang berfungsi sebagai pusat kendali motor DC dalam praktek. Dengan Qt sendiri, kita sebagai pengguna dapat membuat tampilan yang interaktif seperti slider pengatur kecepatan motor, tombol untuk mengubah arah putaran, serta jendela untuk menampilkan data sensor atau status perangkat secara real-time. Qt sendiri juga dapat mendukung komunikasi serial maupun TCP/IP sehingga dapat terhubung dengan program microcontroller yang dibuat di VS Code. Nah, untuk penggunaan AI dalam proses pembuatan interface di Qt dapat mempercepat pembuatan kode, memperjelas alur komunikasi, dan membantu mengatasi error yang muncul selama integrasi. Kombinasi antara GUI dan program pada microcontroller menjadikan sistem kontrol lebih modern, responsif, dan mudah digunakan oleh operator dalam lingkungan praktikum maupun proyek nyata. Oke, untuk penjelasan videonya, kasih jelaskan. Selamat menikmati. Oke, baik. Sebelumnya di sini pertama-tama kita harus menginstal aplikasi editor AI yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan VS Code. Untuk di sini kita dapat menggunakan link ini untuk mendownloadnya. Seperti ini, karena saya sudah menginstalnya, maka selanjutnya kita harus mendownload atau menginstal Python menggunakan link ini, dimana akan tertuju ke web ini. Karena saya juga sudah menginstal, maka tinggal masuk ke VS Code-nya saja. Sebelum melakukan prompt pada AI, di sini kita harus mendownload dulu platform IO yang ditunjukkan oleh icon ini agar dapat digunakan. Oke, selanjutnya di sini kita dapat memprompt untuk kontrol motor DC dan interface Qt dengan program AI, sehingga pada main.cpp-nya akan keluar program seperti ini. Dan setelah itu untuk GUI-nya juga akan menampilkan hasil program seperti ini. Keduanya tinggal kita upload lalu kita run. Oke, selanjutnya yaitu kita dapat merun di VS Code. Kita dapat klik run Python file
yang dimana setelah kita klik maka akan muncul tampilan GUI DC Motor Control Interface seperti ini dengan speed awal mula-mula yaitu 0 yang menandakan bahwa motor tidak berputar. Pada tampilan ini kita dapat mengatur atau menggeser icon pada speed ke kanan, dimana hal ini membuat motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu, jika pada speed dipindahkan ke posisi kiri, maka perputaran motor akan searah dengan jarum jam. Dimana ketika di posisi kiri nilainya lebih besar, maka speednya lebih besar, dan di posisi kanan nilainya lebih besar, maka perputaran ke kanan dan ke kirinya juga lebih besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.